Action. Oke. Kang Sule, Ya, apa kabar Kang? kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang di Suara Hati. Terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan suara hatinya Kang Sule. Voice over. Voice over. Tapi merdu sih suaranya kalau jadi voice over. Oke. Nah, kita mau bahas anak-anak nih. Oke. Karena kan berita yang lagi hangat, Kang Sule baru dapat mantu. Ya, Kan? alhamdulillah. Rasa bahagianya terlihat nih dari sinar mata Kang Sule. Ya, bahagia banget. Ya, nah tapi pada saat kemarin resepsi di Bali tuh papanya Lini sempat bilang titip mahal ini ke keluarga Kang Sule. Iya. Karena Lini ibarat sebuah patung yang belum selesai gitu kan. Jadi mohon diukir dan dihias kembali jadi patung yang indah. Gimana nih Kang Sule? Walaupun rasanya bahagia tapi boleh nggak dibagikan sedikit tuh kebahagiaan? Ya, gimana ya, kadang-kadang kebahagiaan itu kita itu nggak tahu kapan datangnya ya kan. Yang pertama itu sebetulnya yang membuat bahagia itu dia sudah sah. Karena ya maklumlah di plus 62 ini kan, walaupun kita sebagai orang tua sudah mengingatkan bagaimana pacaran yang sehat dan yang lain-lain, tapi ya mau gimana lagi, kadang-kadang suka ada penggiringan opini, potongan-potongan video yang menyudutkan. Tapi ya itulah, tetap aja sih, maksudnya kalau orang yang iri itu ya tidak sedikit lah gitu. Artinya di kebahagiaan ini ya kita juga nggak bisa mengatur siapapun ya Mbak. Yang penting yang bahagianya itu, yang penting Iki udah sah lah, mau ngapa-ngapain juga udah bebas kan gitu. Itu aja sih kebahagiaan aku. Dan mungkin yang pertama Iki bisa ada yang ngurus, karena dari dia umur 17-18 tahun dia udah sendiri ya kan. Sekarang udah ada yang ngurus. Kalau dulu kan si Dedek yang ngurus ya. Sekarang udah ada yang ngurus, sudah kemana-mana dia nggak sendiri. Terus ya happy lah gitu, happy. Hangat ya Kang hatinya? Iya, harus selalu hangat lah. Apapun yang terjadi kan mengajarkan ke anak-anak tuh harus selalu happy lah. Karena happy itu mahal gitu. Kita nggak bisa dapat dari orang lain. Karena yang walaupun misalkan contoh lah, walaupun kamu ada yang julid, ada yang hujat, kita happyin aja gitu. Gitu. Oke. Nah, ini kan Kang Sule ini sangat terkenal dengan celutukan-celutukan kocaknya gitu kan. Yang namanya juga pelawak ya Kang ya. Jadi penasaran nih ngedidik anak-anak tuh seperti apa sih sistemnya? Apakah memang pakai gaya santai dan melawak? Iya, atau gitu? betul. Oh iya? Betul, dengan seperti itu. Oke. Gitu, taruh ibaratnya kayak Perdi, lebih cepat ketika kita tuh sambil bercanda. Misalkan saya membebaskan anak-anak untuk panggil bro gitu. Kalau misalnya pulang sekolah, hey bro, aku pulang sekolah bro, gitu kayak gitu. Ya kita harus legowo karena kita harus tahu pekerjaan kita apa kan gitu. Banyak sih orang yang kayak misalkan Enjan tuh songong sama bapaknya. Itu memang aku yang setting lah gitu. Tapi tergantung dari anak-anaknya juga gitu. Maunya kayak gimana. Tapi ternyata yang lebih cepat untuk mendidik anak itu ya sesantai itu. Itu nggak gerasak-gerusuk yang misalkan kamu jam segini belum pulang, kamu kok di mana? Nggak gitu. Biarkan saja gitu. Dia juga pasti punya rem, dia pasti punya tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Tapi dari semua anak itu caranya Kang Sule dengan karakter anak yang berbeda-beda, pendekatannya beda-beda nggak sih Kang? Kayak yang perempuan, kayak yang laki-laki. Oh ya, yang terutama itu perempuan. Kalau yang perempuan kita harus hati-hati. Kayak ke Putri, kalau misalkan ngasih tahu itu tidak langsung, kita ajak bercanda dulu, terus perumpamaan gitu. Ini teh ada yang begini nih, dia stres gara-gara ini. Kalau misalkan di posisi kita emang sih stres gitu ya, tapi kalau misalkan kita nggak mendengarkan omongan orang lain, pasti kita nggak bakalan sakit. Nah caranya yang sebetulnya dalam hidup tuh apapun itu cara sebetulnya gitu. Jadi kalau boleh ditanya sama anak-anak,
Sule pernah marah nggak gitu. Tanya aja sama anak-anak gitu. Karena ya marah juga pasti diketawain, Mbak. Ya bercanda, ya kan gitu. Dikira acting. Iya. Jadi ya sesantai itulah. Padahal saya mau nanya, nih Kang Sule biasanya marah kalau anak-anak ngapain gitu. Walaupun mungkin marahnya beda ya caranya ya, dengan menegur aja, Iya. bukan yang intonasi Betul. tinggi. Justru gitu ya. kalau misalkan, hei, kamu ini udah jam berapa? Nah, Gitu itu kan. malah anak-anak nggak takut. Itu ya. anak-anak nggak takut. Tapi setelah marah seperti itu tuh, anak-anak akan makin terus. Tetapi kalau misalkan diam, nah, misalkan Jan lagi main game, waktunya tidur, samperin diam. Masih main game Jan? Masih ya. Oh, sampai jam berapa? Nggak tahu nih ya. Kalau bisa jangan malam-malam ya. Udah pergi. Nah itu nggak lama dia berhenti. Oh, Tapi kalau sampai message-nya ya. iya, tapi kalau misalkan kamu ini ya gimana? Itu dia malah makin karena dianggapnya bercanda. Jadi seriusnya saya tuh ya serius ya, omongan dengan serius tapi lembut gitu. Nah mereka tuh kalau dengan kelembutan seperti itu mereka bahkan lebih masuk. Sungkan ya kayaknya. Ya segen gitu. Iya. Tapi yang Kang Sule paling inget nih, pernah marah banget tuh ke anak gara-gara apa? Apa ya? Siapa aja deh boleh. Saya lupa lagi, nggak pernah sih kayaknya. Gitu. Mungkin kalau dulu-dulu ya, itu juga karena orang lain sih maksudnya. Jadi daripada saya marahin anak orang, ya akhirnya saya marahin anak saya gitu. Iki kalau nggak salah. Dulu waktu kecil. Sempet kena pukul saya sih dulu. Dengan saking emosinya sama orang lain sebetulnya gitu. Dulu kalau nggak salah itu. Tapi itu juga masih kecil. Wah ya, masih berarti. kecil, masih SD. jauh lah, SD ya, SD. SD kelas berapa lah gitu. Mungkin jahil-jahilnya Iki waktu SD kali ya. Tapi bukan karena ikinya sih Jadi sebetulnya. sebenarnya marahnya ke orang lain. Ke orang lain itu. Jadi saya berpikir daripada kalau saya mukul anak orang lain itu akan jadi masalah. Pertama itu mereka akan sakit hati. Tapi kalau anak sendiri nggak mungkin lah. Sakit hati juga akan pasti bentaran lah. Iya, Setelah dia berpikir dan tahu permasalahannya, dia akan maklum, ya. memaklumi gitu. Terus seperti itu sih. Oke. Nah dari karakter anak-anak boleh Kang diceritain satu-satu karakter dasarnya anak-anak yang paling mirip sama Kang Sule mungkin. Ferdi. Yang paling mirip. Ya, Ferdi. Dari malas sekolahnya. Sebutnya itu lagi yang pertama. Enggak, saya tuh lebih ke ngaca itu. Ke Ferdi tuh kayak dia ngeyelnya gitu, suka bercandanya gitu. Itu persis banget saya ke bapak saya gitu. Ferdi lah yang lebih mirip lah, lebih mirip itu. Terus dari sisi komedinya juga ke Ferdi. Gitu. Mungkin the next Kang Sule. Enggak juga sih, kayaknya enggak juga. Karena saya tuh nggak pengen, bukan menyaingi gitu. Ya jangan sama lah gitu. Jangan sama tapi kalian bisa lah gitu. Kayak Iki kan bisa berkomedi, tapi dia yang fokusnya nyanyi. Itu kayak Jan bisa berkomedi, dia fokusnya nyanyi sama nge-host. Nah kalau Ferdi kan ke film gitu. Kalau Teh Putri, karakternya gimana kan? Kalau dia kan lebih ke pendiam gitu. Oke. Diem toto belecetan ya. Ya gitu aja, Putri tuh gimana ya. Belecetan cenah teh. Tapi dia tuh diem tapi dia memperhatikan. Observer. Memperhatikan ayahnya gitu kan, kesedihan ayahnya, kekecewaan ayahnya, terus kebahagiaan ayahnya, dia memperhatikan. Bahkan dia satu-satunya perempuan yang menurut aku sih banyak banget berkorban untuk keluarga, terutama ngurus adik-adik. Itu sampai-sampai kayak Ferdi itu dia nggak mau tetehnya nikah cepat-cepat gitu. Jadi dia mau ngerasain dulu kasih sayangnya karena udah dapet di Ferdi itu kasih sayang Putri. Iya gitu. Dia mau Ya, biasa. Ambil dulu, Am. Fer, mana nggak Fer? aman. Aman katanya. Oke. Ngobrol ya, lanjut ya, silakan. Oke. Nah, setelah Iki sama Lini menikah, nih dengar-dengar katanya Putri Delina dan pacarnya juga sudah ada tanda-tanda menyusul mau menikah. Apakah kalau- betul, Kang? Kalau itu sih kayaknya
belum ada ya, tapi mungkin kalau keseriusan udah ada. Oke. Cuma kalau untuk menikah, Putri, kalau Putri sih udah siap, tapi dari laki-lakinya belum siap. Tapi ya daripada terburu-buru dan ada unsur pemaksaan, kita tidak terlalu memaksa mereka untuk buru-buru menikah lah gitu. Karena laki-lakinya juga punya prinsip. Kalau dia belum punya rumah sendiri, dia belum punya pekerjaan yang tetap, dia belum mau menikahi gitu. Ya, menunjukkan tanggung jawab ya. Ya, dia mau menunjukkan rasa tanggung jawabnya itu, karena nggak mau dibilang dia itu numpang gitu dan yang lain-lain lah gitu. Kalau dari Kang Sule sih nggak apa-apa kayak gitu. Nggak jadi masalah gitu. Dulu aja Iki mau nikah muda gitu kan, ya nggak jadi masalah kalau memang siap gitu. Kita tidak ada hak untuk memaksakan walaupun itu anak gitu. Ya kalau siap ya, cuma kita kasih contoh lah gitu. Maksudnya kalau misalkan menikah muda itu kamu tidak bisa merasakan perjalanan masa muda kamu gitu. Nantinya juga belum tentu akan bertahan atau tidak gitu. Yang penting ya satu sama lain aja dulu untuk memahami lah. Iki juga kan sampai 2 tahun lah gitu. Dan Putri udah 3 tahun ini. Udah mau ke 4 tahun ya. Kalau menurut aku sih lebih bagus ya. Maksudnya lebih detail mengenalnya gitu. Karakter satu sama lain gitu. Betul. Nah, momen bersama anak yang paling nggak bisa dilupakan sampai sekarang apa, Kang? Momen. Ya kalau kumpul sih. Semuanya termasuk ada jam gitu. Itu momen yang paling senang dan bahagia. Melihat kakak-kakaknya yang begitu antusias itu menyayangi mereka, tidak hanya adiknya dari ayahnya, mereka juga sayang adiknya dari mamanya gitu. Itu sih yang momen indah lah gitu. Bisa ya alhamdulillahnya anak-anak tuh saling rangkul ya Mbak ya, saling support satu sama lain. Saya tidak pernah melihat ada pertengkaran di antara mereka gitu, tapi saling mengingatkan gitu. Bahkan saya juga sebagai orang tua mendapatkan ilmu dari anak-anak gitu. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka gitu, yang tulus ya? Iya, kadang kan ada anak-anak yang ibaratnya ada kakaknya tuh, ngapain sih ada dia gitu kan? Ya, aku pengen sama teman-teman nih gitu. Justru Enjan, Perdi itu kalau tidak komplit tidak seceria. Oh iya. Gitu. Walaupun ada ayahnya, tapi Aiki nggak ada, itu nggak ceria. Jadi harus full. Harus full komplit. Makanya aku juga heran itu sama kayak Perdi yang ditanyain tuh, nggak seru katanya, nggak ada itu, nggak seru nggak ada Teh Putri. Jadi harus kumpul semua gitu. Jadi memang harus ada momen-momen kayak misalkan taruhlah kalau misalkan ke luar negeri misalkan ya, kalau saya kan bapak-bapak yang beda gitu kan, kalau saya nggak ada aja, ini lagi komplit misalkan, nggak seru lah, si ayam gitu aja. Aku tuh dimusuhin sama mereka, gitu. Oh gitu. Harusnya kumpul dong gitu. Harusnya gabung dong. Iya, jadi kalau kita udah tahu triknya tuh ya enak. Kita kumpul dulu, lama-lama. Kalau kita kan ngerokok, ya kan kalau bapak-bapak ada happy dikit, dah keluar. Lipir. Udah aman gitu. Asal ada momen itu aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak keluar negeri itu sering nggak kumpul? Sering enggak, tapi momen-momen misalkan hari-hari besar ya kayak tahun baru, terus ulang tahun atau enggak acara syukuran, selalu ada. Dan kita sampai bikin bahkan ini berapa hari lagi lah nunggu, karena kan pada sibuk semua ya, Mbak. Jadi kita tuh bikin arisan Mbak, gitu. Saking biar ada momen kita bersama, ngumpul ya, bikin arisan semua. Iya. Semuanya ikut kan? Semua ikut sama bibinya gitu di sini gitu. Ini kayaknya kalau momen arisan itu juga dari ide anak-anak sih. Seru ya? Seru sih katanya. Jadi kayak Putri tuh pengennya gitu selalu ngeriung, selalu bersama sebelum dia menikah gitu kan. Kalau udah menikah kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Masih bisa, tapi mungkin beda aja nanti rasanya. Ya, tapi saya mengajarkan kepada anak-anak begitu. Jadi kalau misalkan kakak kamu sudah menikah, kamu tidak boleh mengganggu. Karena mereka sudah punya kehidupan, keluarga. Contoh, kalau aku ngasih tahu sama Putri. Yang pertama, kalau kamu sudah punya suami nanti menikah, misalkan ayah lagi sakit, tapi kamu tidak diizinkan sama suami kamu, ayah tidak akan marah. Karena suami kamu lebih berhak daripada ayah. Gitu.
Terus adik-adik juga kalau sudah berumah tangga tidak boleh mengganggu dengan ini itu. Gitu. Jadi biarkanlah mereka yang datang ke sini. Gitu. Insya Allah. Walaupun dengarnya sedih ya kan. Kalau Iya. mudah-mudahan sih nggak kayak gitu ya nanti. Ya itu sih lebih ke mengajarkan tentang kodrat ya. Maksudnya seorang perempuan itu kalau untuk saat ini Putri masih berhak, ayah juga masih berhak gitu kan. Kayak misalkan Iki sebelum nikah, ayah berhak, kamu nggak boleh, kamu sama Lini, kamu sama aku aja gitu. Masih berhak kalau belum menikah. Tapi kalau udah menikah ya kita yang ikutin mereka gitu. Nggak terlalu memaksakan untuk kamu harus gini, gimana sih? Emang kamu nggak diizinin sama istri kamu gitu? Kenapa? Nah itu tuh saya tidak mau hal itu. Jadi lebih ke gimana sih kamu menghargai itu, kamu tahu poin-poinnya ketika kakak kamu udah menikah. Gitu. Sesuai porsi. Sesuai porsi. Gitu. Nah, sempat viral juga nih Kang Sule video kedekatan Putri dengan Azam dan Bintang juga Shantika. Tanggapan Kang Sule sendiri gimana? Ya biasa aja sih Mbak. Kalau saya sih nggak pernah tahu mana yang viral, mana yang enggak. Semuanya viral kalau Kang Sule mah. Ya maksudnya. Kumaha tuh. Ya udah aja gitu. Ya Tapi kita. maksudnya seneng nggak ngelihat? Ya seneng lah gitu. Ya walaupun ada banyak video yang ibaratnya saya tidak menerima atau apa, gitu, ya udah biarin aja. Maksudnya ya udah yang tahu kita sedih, kita senang ya kita sendiri gitu. Maksudnya ya udah kita lebih kepada netizen itu menghargai apapun itu gitu. Walaupun ada giringan opini yang jelek dan negatif ya itu hak mereka, urusannya mereka dengan Tuhan bukan dengan kita gitu. Ya biarkan saja. Maka itulah yang kita sampaikan kepada anak-anak gitu. Karena yang pertama itu pondasi itu mental. Gitu. Dan Putri sudah happy dengan perjalanannya yang terus saya kasih tahu, terus saya support, yang ya don't care gitu. Selama mereka happy menjalaninya. Iya gitu. Nah, ini aku minta Kang Sule kasih pesan atau ungkapan sayang ke masing-masing anak termasuk Azam. Satu-satu Kang, mulai dari yang pertama. Gimana ya Mbak, kalau mengungkapkan itu, kalau menurut saya tidak perlu. Oh, oke. Tidak perlu dengan kata-kata, gitu. Tapi dengan kesiapan kita sebagai orang tua, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu. Jadi nggak ada kalau ungkapan rasa sayang itu, kalau menurut aku bullshit lah Mbak. Ya mohon maaf, aku berbeda dengan yang lain ya kan. Aku sayang sama kamu. Gitu. Ya mungkin kalau dulu-dulu aku bisa melakukan hal itu karena kebutuhan broadcast lah. Jujur aku Mbak. Tapi ya percuma gitu loh. Walaupun kita ngomong aku sayang sama kamu. Tapi nggak dilakuin gitu ya. Tapi di rumah berantakan buat apa? Kan gitu. Jadi kalau ungkapan sayang itu ya tunggu aja sampai akhir apakah aku masih bertanggung jawab untuk anak-anak atau tidak, apakah aku masih sayang gitu kan. Ketika aku punya pasangan apakah aku tidak memperhatikan anak-anak kan gitu. Jadi kalau kita sayang sama anak-anak ya seharusnya tidak bisa diungkapkan kalau kita sayang banget. Ya, Tapi berarti Kang Sule itu bahasa cintanya adalah perilaku Mbak. Iya. Betul. Act of service. Betul. namanya. Karena gini. Pertama, kalau kita sayang sama anak, bagaimana caranya anak bahagia? Sesibuk apapun, anak membutuhkan kita ready. Siap. Contoh, ngambil rapot. Selalu ada gitu ya. Selalu harus. Gitu. Harus ada. Misalkan contoh lagi Putri nyuruh, ayah kita kesini, ayah datang ya. Gitu. Sesibuk apapun, jam berapa teh? Jam segini, oh ini ayah lagi kerja, bisa digeser nggak teh? Bisa. Ya udah, tapi ayah telat datang. Itu. Jadi anak-anak juga aku didik bukan nggak melulu mesti dunia. Itu ngasih sepatu bagus, ngasih mobil, ngasih rumah, itu mah menyiapkan untuk mereka nanti berkeluarga. Modal kalau itu kan. Tapi kalau misalkan kadang kita sibuk dengan kesibukan kita itu, ada yang ngurus ini ya kan. Nah itu kita poinnya harus apa yang mereka butuhkan kita datang gitu. Contoh kalau misalkan Ajam kan masih kecil, masih belum ada rasa rindu sama ayahnya. Mungkin di umur segitu juga Ajam masih belum tahu siapa ayahnya. Nanti di umur 4 tahun, ya kita harus ready siap.
Kalau ibaratnya bayar sekolahnya aja, itu udah tanggung jawab orang tua kan. Bukan rasa sayangnya, itu tanggung jawab tuh. Kalau sayang itu dimanapun kita sesibuk apapun, anak kita perlu kita ya datang. Kita datang gitu. Membelah diri ya kan. Betul. Makanya ada statement saya ketika kalau kalian berdua lupa sama ayah, tidak jadi masalah gitu. Yang penting kalian tidak lupa satu sama lain untuk mempertahankan hubungan itu. Karena ayah selalu berdoa untuk kalian dan memaklumi ketika kalian sibuk gitu. Karena masih banyak orang tua yang berharap untuk kemana sih ini anaknya, yang akan timbul rasa iri, yang timbul rasa jadi benci sama anak gitu. Kalau saya mungkin ya santai aja gitu. Oke. Nah, sekarang kan Kang Soleh sudah mulai go public nih dengan Shantika. Bahkan di pernikahan Ikil ini sudah diajak foto keluarga. Awal mula perkenalan dengan Shantika gimana, Kang? Awal mula. Sekarang tentang Kang Soleh. Sebetulnya sih ada di SL Media ya, Mbak. Suara hati belum ada, Kang? Kan biasanya kalau TV nyomot-nyomot. Nyomot-nyomot macam Ada yang kue izin, ada ya. yang enggak. Nah, makanya kita pengen langsung dari sumbernya yang terpercaya. Aku kalau itu sih aku Singkat aja kali, Kang. nggak bisa detail ya. Maksudnya intinya pokoknya ya kita ketemu. Apa ya gimana ya? Awalnya juga sih sebetulnya posisi saya tuh udah menutup gitu, Mbak. Oke. Udah tertutup gitu. Maksudnya saya sedih sih sebetulnya kalau cerita seperti ini. Cuman takutnya lebay ya kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, semua itu tidak ada yang kebetulan. Betul. Pasti ada rencana dan tangan Tuhan. Betul. Dan kalau dibilang banyak dinyinyirin, dianya terutama ya alhamdulillah saya selalu kasih support dia untuk yang pertama mental. Ya dia menerima saya tuh setelah ketemu kurang lebih 5 atau 4 bulan. Oke. Baru dia menerima. Dia tuh nggak mau sebetulnya. Dan saya pun udah bilang ya kalau nggak mau nggak jadi masalah. Anggap aja aku bapak kamu kan gitu. Anggap aja aku kakak kamu. Anggap aja aku temen bestie kamu gitu. Tapi yang nggak tahu kenapa dengan seiringnya waktu dan dia itu memang unik lah orangnya. Dia kalau misalkan dia mau ngejar karena Sule sebagai public figure, kalau ngejar uang, ya dia udah dari dulu juga undangan TV banyak, Mbak. Rumpi, Ambiar, Brownies, itu aja terus. Belum yang lain-lain, ya kan acara TV-TV lain, banyak, Mbak. Dan dia laporan, aku ada undangan ini. Ya kalau misalkan kamu mau, enggak dibilang. Karena aku dekat sama kamu aku bukan mau masuk TV. Gitu. Jadi udah kita ketemu, terus dia menerima itu 5 bulan lah kalau nggak salah, Mbak. Setelah kenal. Setelah kenal. Okay. Setelah kenal. Tapi yang pertama kali DM tuh dia ucapan terima kasih lah, waktu itu di salah satu aplikasi. Dan dia baru awal-awal dia main aplikasi itu. Akhirnya ya kenal, ketemu, ya udah teman biasa aja gitu. Kalau saya kan laki-laki ya, orang cantik ya kan, saya pepet gitu, tapi nggak kena kan. Ya udah, akhirnya udahlah, karena aku dapat pelajaran dari sebelumnya, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Akhirnya ya udah, aku bawa santai, udah tidak ngejar lagi dia. Ternyata dia yang kepikiran, gitu. Tapi bukan berarti dia ngejar dia, tapi ya dia menghargai, lebih ke menghargai perjuangan, usaha aku gitu. Dan dia juga udah tahu tujuannya apa gitu. Pertama yang ketika dia menerima saya tuh, pertamanya aku layangkan pertanyaan ke dia tuh, mampu nggak kamu mengurus aku? Sanggup nggak kamu mengurus aku? Karena yang aku cari adalah pasangan yang mampu dan bisa menerima aku dan mengurus aku sampai aku nanti. Karena aku nggak bakalan seseger ini. Gitu. Dan dia tidak jawab, Mbak. Dia tidak jawab, dia berpikir. Setelah dia berpikir matang, mungkin selama 4 bulan itu, baru
dia mau gitu, menjawab. Insya Allah dia bilang gitu. Ya karena tujuan aku itu gitu. Ya, akhirnya dia bilang ya udah kita saling menitipkan, aku menitipkan badan aku ke kamu, kamu titipkan badan kamu ke aku gitu. Begitu. Akhirnya berjalan. Akhirnya berjalan sampai sekarang, ini udah kurang lebih mau setahun sih. Oh Masya Allah, serius? Iya. Wow. Bulan Juli, berarti 10 bulan mau 11 bulan. Wah, bentar lagi. Ya, ketemu bulan Juli sama kayak Iki. Bulan Juli di tanggal 7. Ya mau setahun lah. Gitu, berjalan lancar gitu. Oke. Tadi di awal Kang Sule sempat bilang menutup. Maksudnya menutup itu apa sih, Kang? Menutup cerita ini gitu atau menutup Enggak, hati? hati. Serius? Betul, Mbak. Karena aku banyak dibohongin, Mbak. Maksudnya aku mau cari perempuan yang benar-benar ikhlas, yang nggak melihat apapun gitu. Gitu. Yang penting satu sama lain itu apa ya maksudnya? Ya ibaratnya udah capek itu Mbak. Maksudnya udahlah ngapain lah gitu. Udah mendingan kita ngurus anak-anak lah gitu kan dengan baik. Tapi sisi lain anak-anak juga masa ayah harus ntar yang ngurus ayah siapa? Itu kita sibuk masing-masing gitu. Makanya ketika punya pasangan tuh anak-anak happy. Karena ayahnya ada yang nemenin, ada yang ngurusin. Terus saya bilang sama anak-anak ya ayah kan cari tuh nggak cuma cantik gitu. Ya kalau cantik bonus, bilang. Kalau misalkan sekarang dia mau, nanti udah menikah, terus nanti kalau ayah ditinggalin lagi gimana? Ayah kan sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Kekuatan ayah mencari uang dan yang lain-lain gitu. Harus ada pasangan yang bisa mampu dalam kondisi apapun. Ya anak-anak mencoba mengerti gitu. Ya udah jalanin aja ya gitu. Ya alhamdulillah lah dengan seiringnya waktu ya semua juga yang berbicara waktu lah gitu. Jadi kita dan saya tidak pernah memaksakan untuk anak-anak selalu dekat dengan dia. Dia juga ayo dong ke dia, ayo dong. Enggak. Biarkan saja dia berpikir dengan matang, dia tahu resikonya menikahi dengan yang punya anak kayak seperti apa, dan dia juga pasti akan berpikir nggak mungkin enggak. Oke. Ini aku yang ketinggalan atau tapi udah menikah Kang? Belum. Kapan rencananya? Nantilah, nanti pasti. Bulan Juli nih Ya kayaknya. kita mau diumbar-umbar juga pasti inilah pasti apa namanya pasti tahu juga lah, nggak mungkin nggak publik. Cuma kalau kita sih punya prinsip sama dia, artinya yang pertama kita tidak terburu-buru. Aku mau lebih tahu tentang karakter kamu yang sebenarnya gitu. Untuk saat ini sih ya nggak neko-neko, anteng-anteng aja gitu. Maksudnya nggak ribet karena yang paling ribet itu ya dalam pasangan itu ya pertengkaran ya Mbak. Itu jadi hal kecil jadi gede itu kan yang gede malah makin gede itu. Nah ini tuh sama dia lagi dalam tahap itu dan aku bersyukurnya punya pasangan yang bisa diajak berdiskusi ya Mbak, tidak hanya diem melulu gitu. Jadi dia itu kalau misalkan lagi, nah ini beda kalau psikologis ini ya bisa membangun ya ceritanya. Dia itu bisa meredakan emosi ya Mbak. Misal contoh ini lagi berantem lagi marah, nah dia tuh alasannya mau pup. Aku mau pup ya, gitu. Tapi dengan nada yang nggak tinggi dengan memperlihatkan emosional. Padahal dia lagi marah. Jadi untuk melipir sebentar. Melipir sebentar, malamnya baru dia ngobrol masih marah, masihlah dikit. Udahlah nggak usah marah. Nah, kalau kita udah berdamai, kita bahas nih. Nah, udah berdamai, dibahas nih Mbak. Enak, kamu tuh harusnya jangan gitu. Nah harusnya kamu dengan caranya yang bagus dong. Nah itu mungkin dalam seumur hidup aku baru ini aku menemukan pasangan yang semengerti dan sepaham ini. Dia sebetulnya orangnya tuh bukan pemarah tapi dia rasa gitu loh Mbak. Sensitif gitu. Tapi dia berusaha, yang aku hargai itu dia berusaha untuk menurunkan ego. Nah dari situ aku jadi malah belajar sama dia. Aku juga ya masa aku tidak menurunkan ego. Yang akhirnya kita turun saling sama-sama. Jadi kalau siapa yang marah
itu yang nurunin, siapa yang nggak marah jangan dinaikin. Masya Allah. Makanya alhamdulillah selama mau setahun ini ya tidak pernah bertengkar hebat lah gitu, tidak pernah gimana-gimana, ya selesai dengan satu hari gitu. Iya. Wow. Tapi betul Kang bahwa mencari pasangan itu adalah yang bisa dan mau diajak berdiskusi. Betul. Itu Gitu. betul. Berkomunikasi. Ya. Dan yang aku rasain saat ini ya aku sama dia gitu loh. Dan dia tuh banyak apa ya cara sih maksudnya, cara yang enak, cara menyampaikannya enggak banting Meletup-letup apa, gitu ya. meletup-letup itu apa terus didesok gitu. Enggak, dia tuh santai gitu. Kalau udah adem semuanya, baru meletup-letupnya tuh dengan candaan gitu. Gitulah. Ini termasuk karakter yang memang diidam-idamkan oleh Kang Sule dari seorang Semua perempuan? laki-laki pasti. Oke. Laki-laki itu tidak mau dikasih wejangan sama perempuan tuh. Laki-laki itu maunya perempuan itu ya nurut dengan kata-katanya. Terus laki-laki itu tidak mau ribet, tidak mau sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit masalah. Masalah kok sedikit ya. Maunya banyak. Ya. Itu Mbak, pasti semua laki-laki lah yang mengerti dan paham. Contoh, kalau dia tidak mengerti saya sebagai public figure yang pasti akan ketemu dengan wanita-wanita cantik, itu masalah. Ya. Dan dia ketika misalkan saya kan suka live streaming dan ketemu dengan orang-orang bule yang seksi-seksi, itu nggak jadi masalah, Mbak. Terus aku bilang, kamu nggak cemburu? Lah ngapain cemburu, orang kamu kerja kok. Gitu. Tahu batasannya. Dia tahu dan dia tidak pernah ngapain lo, wah terus ganggu kalau kerja mengganggu, wah nggak ada dia Mbak. Kalau kerja nih kayak gini misalkan, dia udah tahu syuting, udah dia nggak bakalan ganggu. Oke. Sampai nanti aku kasih kabar, sayang Udah aku selesai, selesai. baru dia. Dan menurut aku susah cari yang seperti ini. Jadi kalau di luaran sana bilang miring atau apa, oh dia maunya ini, oh dia mau, ya saya tertawa karena yang tahu saya. Ya. Itu. Dan ini bukan mengklarifikasi dan untuk menghalau hujatan netizen, enggak. Itu yang aku rasain. Namanya juga suara hati. Iya, betul. Ya. Bisa banget Gitu. memang. Tapi sebenarnya itu juga dari kematangan berpikir sih Kang. Bisa dengan Dia- legowo menerima. Karena dari perjalanan dia, Mbak. Perjalanan dia yang begitu panjang cerita sama aku, dan dia itu ya bekerja keras sendiri. Dia mencari uang sendiri, dan dari umur SMA dia ya udah bekerja keras. Tangguh, Dan dia matang di jalan kalau menurut aku. Gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan ada julidan itu pasti dia akan berkata yang lebih sakit dong. Gitu. Gitu doang. Karena dia udah biasa dengan hal itu. Yang terpenting itu kan pasangan paham. Kan pasti akan melibatkan pasangannya gitu. Ini aku dihujat gini, ini gimana, bla 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 gitu. Nah dia tuh yang sesantai itu yang sambil ketawa gitu. Ini ada yang komen gini lucu ya. Iya, nggak usah didengerin lah. Ya iya nggak usah didengerin dia. Kan kalau komen dibaca, bukan didengar. Lucu, jangan memang suka ngelawak juga ya. Emang selera humornya juga Lumayan bisa masuk ya. Ya. Oke, nah ini anak-anak gimana nih Kang? Udah bisa menerima dengan ayahnya? Ya tadi kan sebenarnya udah kesebut ya, anak-anak happy lah ketika ayahnya punya pasangan. Tapi masing-masing anak-anak udah oke. Kan kalau kita nanya secara serius, itu pasti mereka juga akan ada rasa penekanan kalau ditanya sama ayah. Jadi saya tidak pernah nanya sama anak-anak. Gitu. Jadinya kita berjalan mengalir, berjalan mengalir, kita pergi kemana, anak-anak kumpul. Tiba-tiba ada satu momen yang dimana tanpa di skenario, Ferdi mewawancara kakak-kakaknya. Mewawancara. Ya, awalnya mewawancara Santika. Ibu bagaimana perasaannya? Ibu Santika bisa melihat anaknya katanya menikah. Oke. Gitu. Oh ya bahagia. Terus tanya tiba-tiba ke Putri, bagaimana Rizwan dulu. Bagaimana kalau Pak Sule menikah sama Bu Santika? Itu setuju apa enggak? Gitu. Jawab dengan jujur ya. Itu ada di aku dokumentasiin di upload di YouTube gitu. Nah,
dengan hal itu mungkin Santika juga bisa melihat dan itu bukan skenario yang aku buat. Itu spontan dan ya? Itu spontan. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, Pak. Wow. Gitu. Jadi nggak perlu ya gimana gitu. Dan Santika pun begitu, nggak perlu. Dia tuh nggak suka kalau saya bilang tuh deketin tuh. Dia nggak suka. Biarkan saja anak-anak melihat aku. Aku juga masih belajar bagaimana caranya mendekati anak-anak, memahami. Tapi dengan caranya dia tuh ya mungkin beberapa kali ketemu Ferdi suka dengan caranya gitu, kelembutannya gitu, dengan menyuruh tuh ya enak mungkin gitu. Makanya tiba-tiba yang bikin statement kayak begitu Ferdi gitu. Dan itu kaget juga tiba-tiba inisiatif Ferdi, ya? oh inisiatif ngapain? Oh berarti lu udah setuju dong kalau gitu. Udahlah dia bilang gitu. Nah spesifik nih Teh Putri, ada nggak sempat ngobrol sama ayah misalnya dengan pasangan yang sekarang? Kan biasanya kalau anak perempuan gitu tuh kalau ke ayah gitu kan. Sebetulnya Putri itu tidak pernah ikut campur. Oke. Mau yang sekarang mau yang dulu sebetulnya gitu kan. Dia tuh kan introvert. Tapi kalau misalkan kecolek sedikit dia tuh nggak bisa gelisah gitu. Nggak ada gimana ayah gitu, nggak ada. Putri itu lebih, bahkan Putri bilang bahwa ke adik-adiknya, ya ayah harus ada pasangan, masa sendiri terus pendamping, masa sendiri terus, kasihan ayah karena dia mungkin udah pisah rumah, dia ngerasain gimana gitu. Dan Putri ya happy ayahnya ada pasangannya, nggak ada yang ya ini nih gini, ayah ini gini, ayah gitu, nggak pernah. Dari dulu juga nggak pernah dia ikut campur gitu, bahkan mendukung apa yang ayahnya inginkan, tidak pernah menjegal, tidak pernah apapun gitu. Sebenarnya basicnya anak-anak selalu memberikan dukungan Support, ya. memberikan dukungan, mau sama siapapun, nggak ada yang dibeda-bedakan. Misalkan yang support tuh Iki doang, ini enggak, semuanya juga karena Iki sama Putri juga ke adik-adiknya juga ya ngasih tahu tentang hal itu. Contoh misalkan kamu nanti kan udah gede Jan, Ferdi nanti udah sibuk, sekarang udah mau main film. Terus kalau si ayah nggak punya pasangan, ayah sama siapa? Mungkin ada debatan, kan ada teman-temannya kan gitu, kayak perdebatan kecil-kecil gitu. Antar anak gitu ya. Ya, tapi dengan sedikit-sedikit kan kita ada grup keluarga gitu. Ya kayak misalkan apa ya, apa tuh namanya tuh ngecengi gitu, si ayah nih gitu kayak gitulah. Lucu ya jadi. Iya. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah anak-anak setuju gitu kan, gitu. Bahkan saya tuh pengen ketawa dengan potongan-potongan video yang nggak jelas gitu. Putri tidak setuju, gitu. Ferdi sama Jan kayaknya mukanya itu biarkan saja. Gitu. Mereka tidak tahu yang aslinya kayak gimana gitu. Asal jangan bermuka dua aja lah ya. Setelah Julid hilang terus memuji. Iya, nah itu dia. Itu artinya Kang Sule selalu di hatinya netizen. Ya kalau saya sih tidak pernah tidak pernah benci sama mereka karena saya tahu bahwa mereka itu punya hak. Ada dua yang mereka punya. Pertama punya hak, kedua punya kuota. Iya benar juga. Itu. Dan dia menghabiskan kuota dengan buat julid. Itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka ya capek-capek lah gitu. Saya juga biasa-biasa gitu. Saya tidak akan pernah gimana-gimana gitu. Terkecuali kalau berhubungan dengan anak-anak. Nah itu saya selalu bela lah kalau itu. Saya balas Mbak komennya. Ya ibaratnya komennya balas juga jangan lu tai lu bla 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 misalkan. Enggak. Paling kalau kamu mau menghujat jangan sama anak saya lah. Anak saya lemah. Hujat saya aja. Gitu. Kalau kamu mau membenci saya ya udah kamu sendirian membenci saya. Jangan kamu mau membenci saya tapi kamu ngajak-ngajak orang untuk membenci saya gitu. Ya. Itu adalah suara hati seorang ayah ya. yang akan selalu melindungi anak-anaknya. Oh harus, ibaratnya nyawa sekalipun ya aku korbankan. Gitu. Ya. Walaupun tadi Kang Sule udah sempat bilang bahwa bahasa cintanya Kang Sule itu tuh bukan kata-kata. Ya. Ini mah nggak disuruh ngomong kasih sayang, tapi mau ngomong apa sih sama pasangan yang sekarang selain tadi mentalnya kudu kuat. Selain mentalnya. Ya jangan dengarkan mereka lah. Dengarkan isi hati kamu aja.
Langsung nyanyi. Jangan dengar kata mereka. Aduh, Waduh. saya belum punya single ini. Lagu orang, copyright. Copyright. Sekarang tuh repot, Mbak. Apa-apa copyright, apa-apa Soalnya copyright. katanya tadi, atau Kang Sule punya lagu yang kira-kira bisa Ada. mewakili suara hati. Boleh dikit, Ada, Kang? tapi belum launching. Belum launching. Oh, Belum aduh, kayak. kita tunggu nih Ada, launchingnya. tapi berbahasa Sunda, Melayu, Sunda Melayu. Wah, Itu Sunda Melayu, dan itu ya untuk dialah dari liriknya wow, dan Masya kata-katanya lah Allah. gitu. Act of service nih, dibikinin lagu. Ya, Jadi, bukan dibikinin sih, maksudnya kalau itu mah dengan sendirinya gitu, tepat dengan sendirinya. Kenapa saya tuh menuliskan lirik itu? Gitu. ternyata pada saat sosok ini muncul. Ya, Masya Allah. bukan karena ada dia terus bikinin lagu apa, susah kalau kayak Tapi begitu. memang Tapi nggak kan, ada yang kebetulan ya, Kang? iya, tidak ada yang kebetulan. Ketika saya waktu itu 2016 membuat lagu Mi Dua Cinta gitu kan itu kejadiannya adalah 2018. Dan itu kan suara hati. Saya juga tidak tahu, ternyata ya dikasih tahu sama lagu sebetulnya kan kayak Udah gitu lah. duluan dikasih tahu. Makanya dengan adanya lagu ini ya mudah-mudahan kan tidak terjadi sesuatu. Amin, amin, Gitu. amin. Karena lagu yang muncul dari lirik yang ya kita dikasih tahu dari badan kita, dari alam ini ya tentang kebaikan, kebahagiaan, ya tentang menceritakan semoga dengan adanya dia itu bisa memegang kesetiaan, bisa memegang omongan, nah itulah seperti itu. Amin. Oke, jadi tahan mental sama jangan dengarkan kata orang. Ya, itulah, jangan dengarkan kata orang, kan jauh. Iya sih. Orangnya juga di mana kita juga nggak kenal gitu. Terkadang Ngapain dengerin ya. mereka kan gitu. Apalagi yang nggak benar gitu. Tapi ada satu hal yang ibaratnya ambil aja sesuatu hal yang positifnya Yang baik, gitu, yang baiknya gitu. Kalau orang-orang ngasih tahu dia yang misalkan kamu jangan menganggap orang itu sok tahu gitu kan. Kita ambil aja yang positifnya, buang yang negatifnya. Gitu. Tapi yang paling utama itu apapun itu mental. Gitu. Siap mental ya. Betul. Oke, kita pindah blockingan dulu, Kang. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Oke. Action. Kang, kita lanjut Ya. lagi. Wah, sudah ada di sini lagi ya. Iya, tring, Luar tiba-tiba biasa, berubah. ya. Luar biasa. Ini ruang berkaryanya Kang Sule. Ya, kalau ada ide-ide kita bikin gitu. Ya, kalau ada yang butuh apa namanya program ya skala TV-TV kecil lah Mbak. Gitu. TV kecil berapa inci, Kang? Ya 14 lah. 14 ya. Oke. Nah, mumpung lagi di tempat berkaryanya Kang Sule, saya mau tanya tentang karir, perjalanan karirnya Kang Sule nih. Awal mula berkarir sampai akhirnya jadi salah satu komedian dengan bayaran termahal. Katanya dulu pernah jadi penabuh gendang, penaik angkot, sampai kusir delman. Ya. Semua profesi diambil kayaknya, Kang. Bukan diambil Mbak, itu perjalanan. Oh, perjalanan. Oh, Ya, oke. perjalanan dulu sebelum mendapatkan jati diri yang sebenarnya tuh yang dikasih sama Tuhan itu apa sih gitu kelebihan saya. Jadi semua profesi mungkin sudah saya jalani ya kecuali PNS karena ya atau enggak polisi itu membutuhkan sekolah yang tinggi lah ya. Jadi hampir semua lah dari ya hal-hal kecil saya sampai ngambil rongsok juga udah ngalamin Mbak. Itu dari kecil. Jadi karena memang saya dididik sama orang tua itu mandiri. Mbak. Makanya saya punya slogan berdiri di kaki sendiri tanpa menebas kaki orang lain. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini. Tapi abah saya juga berpesan ketika nanti ada yang menebas kaki kamu gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak pernah menebas kaki orang lain gitu. Jadi kayak calo, kusir delman, ngebeca, dagang dari mulai dagang permen karet, jagung bakar, semualah. Yang apapun itu saya dagangin Yang bisa lah. dikerjakan dan Betul, halal yang bisa ya. dikerjakan. Sampai ngambil lagi ramenya orang Madura buka tempat pembelian kayak besi, tembaga, timah. Itu saya tuh sampai nyari ke kaleng-kaleng.
Oh iya. Rongsok, Mbak. Gitu. Apapun lah itu, mandiin kuda. Makanya saya tahu namanya roskam, ya kan? Terus kuda itu kalau misalkan mau dipakai itu harus gimana dulu? Harus pakai jahe, cabe, air panas, dibalur dulu supaya si kudanya hangat. Gitu. Jadi banyak pengalaman di jalan. Nah, di sepanjang perjalanan itu ya banyak hal-hal yang bersifatnya komedi gitu. Yang akhirnya ya makanya saya tuh kalau misalkan dibawa serius oke, gitu, mau berkomedi ayo gitu kan. Ya itulah perjalanan sampai guru honorer saya pernah. Guru kesenian saya pernah. Ya apapun lah udah saya jalanin kayaknya gitu. Sambil kuliah dagang brukat dulu. Brukat tuh kayak buat bahan kain kebaya. Iya. Kain kebaya itu tawarin sama temen-temen gitu. Aduh nggak punya duit, ya udah 3 kali bayar. Cicilan. Gitu. Betul. Terus kalau misalkan dulu jahilnya aku bukan jahil ya, maksudnya nipu. Kreatifnya gitu. Nggak tahu ya nipu apa ya itu tuh namanya. Jadi kalau misalkan kuliah Mbak, kalau misalkan nggak punya uang untuk pulang, itu tuh ongkos kurang lebih 600 perak dulu tuh ya ke Cimahi itu. Dulu masih zamannya telepon umum. Iya. Gitu, masih zamannya telepon umum. Jadi koin 100 itu. Iya. Buat mau nelpon emak gue 100. Terus orang yang berbeda nelpon emak gue 100. 6 orang dapat tuh. Ada yang ngasih 50 bisa pulang. Gitulah hal-hal gitu. Cuma kalau berkomedi karena pengalaman saya dari kecil, dari umur berapa ya, SD lah kalau nggak salah. Karena mulai berkarir itu saya mulai pertama manggung tahun 89 Mbak. Kelas 5 SD. Wow. Waktu itu saya megang gong. Tahu Mbak gong? Yang gede. Tahu, Nah, iya. gong. Kalau yang kecil kempul namanya Iya, kan. Kung kung gong, kung gong. Nah, kayak gitu. Dulu pertama kali manggung di acara tahun baru perusahaan minyak di Palembang. Saya anak yang paling kecil. Tahu orang mabok-mabokan atau apa itu dulu pengalaman dulu. Sampai dulu ada pengalaman lucu ketika naik kapal laut. Itu saya nggak mau turun dari truk. Karena orang-orang dewasanya pada jahil, Mbak. Gitu. Jadi saya nggak mau ditinggalin. Jadi saya diem di truk tuh sampai nyampe dari Merak tuh ke Palembang. Gitu. Sampai beberapa hari lah. Dan kita naik truk Mbak waktu itu. Honor saya pertama kali itu 10.000 dan itu besar banget. Iya, tahun itu. Ya, tahun itu. Ya itu mulai manggung tuh di situ. Karena dulu dari kecil tuh ikut-ikut almarhum Pak RT yang di Awas Ada Sule. Sekarang udah almarhum, ya dia sangat berjasa lah. Saya bisa main gendang di situ, terus akhirnya saya dimasukin sekolah seni sama dulu penili kebudayaan Cimahi, Pak Uun Bewijaya, dimasukin lah jurusan karawitan. Dan di situ pertama kali saya ketemu dengan mamanya Iki. Gitu. Di sana. Ya di sana, alhamdulillah kita berjalan 21 tahun berumah tangga lah. Ya udah gitu aja Mbak, apapun itu saya kerjakan, yang penting halal lah. Nah, tapi memang jiwanya Kang Sule itu dari dulu nyeni ya. Karena kan ya, kayaknya kesenian Sunda, karawitan gitu kan. Ya suka aja. Makanya kan lingkungan sebetulnya kan. Iya. Makanya ketika anak-anak ditanya, kamu mau sekolah tinggi di luar negeri, mau jadi apa? Mau jadi sarjana hukum? Gak kuat, darah kamu seni. Sayang banget duit. Udah, kamu udah berhasil di seni gitu. Kayak Iki kan mau jadi mau sekolah mau jadi apa? Pengacara, apa-apa. Udah ada bagiannya itu kalau pengacara. Kita ini udah ditakdirkan mempunyai darah seni, itu anugerah yang sangat luar biasa yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi nanti kalau misalkan kamu ada yang nawarin kamu untuk nyaleg, ya kamu mengkhianati ayahmu. Karena aku mau kamu mempertahankan kesenian kamu gitu. Kenyenian kamu di dunia seni gitu. Nah, terus sampai akhirnya jadi salah satu komedian tuh kecemplungnya gimana Kang? Nah, ini panjang sebetulnya bisa 4 hari ya Mbak, Ya, tapi saya kita singkatkan bikin ya. jadi 4 menit mungkin. Ya itu, jadi waktu menari, dulu tuh saya basic dari awalnya, itu saya penari Mbak. Oh iya? Ya, saya penari tradisional, kalau dulu tuh namanya penari jaipongan. Jaipong. Saya pernah juara Bandung Raya, juara Jawa Barat, terus juara di tingkat nasional. Dari nari itu, setiap manggung kemana-mana, itu pasti ada lawak. Gitu. Nah, terus bapak saya sebagai pedagang bakso, yang mana bapak saya selalu keliling kalau ada hiburan. Contoh wayang golek, keliningan, sandiwara, reog, calung. Dan itu semua berkomedi. Makanya masuklah gitu.
Jadi saya tuh belajar dari visual, Mbak. Nah, tahun 94, ini saya singkatnya. Tahun 94, Ogi, teman saya, ngajakin untuk bermain komedi. Ngelawak yuk katanya. Bisa nggak? Terus di benak pikiran saya, mungkin kayak yang pernah aku tonton. Mainlah di SMP Nasional di Bandung dan berhasil di situ. Tahun 94. Itu belum SOS. Oke. Nah setelah berhasil, banyaklah kita manggung kemana-mana Mbak. Dari sekolah ke sekolah, terus ya perpisahan sekolah, Agustusan. Gitu. Ya. Agustus itu bisa 1 hari, bisa 2-3 hari gitu. 3 kali. 2 kali show, 3 kali Iya, show. 2 kali show. Jadi diatur, nih mau main Keliling, di sini nih ya? jam 8 ya. Jam 9-nya di kampung sebelah sono. Sampai keliling gitu. Dan akhirnya ya bikinlah satu grup waktu itu, grup SOS. Terus kita pertama kali syuting itu di TPRI Bandung, kita bikin komedi Bandung Janaka Group berempat sama Ahmad Kasir kalau nggak salah. Nah dari situ sampai 97 Mbak, ini disingkat. 97 Oni mengundurkan diri, dia mau jadi MC ya karena lebih besar honornya daripada ngelawak waktu itu. Dan Oni juga sibuk berdagang dan berorganisasi. Akhirnya kita masing-masing. Diambillah saya sama satu grup Dwi Komara waktu itu Lapidut. Nah, lawak kacapi dangdut. Dan saya termasuk penonton setianya dia. Gitu. Dalam hati saya berpikir kapan saya bisa bareng sama mereka ya. Nah, awalnya saya tuh main tamborin, Mbak. Main tamborin kecrek ya, ketawa gitu ya kan. Main ngelawak dulu ada Ucok, Ang Uci semualah senior semualah. Suatu saat ada pemain yang satu sakit. Bingung. Siapa nih? Harus bertiga nih gitu. Nah, kata Pak Uci, udah Sule bisa lah gitu. Dia kan punya grup lawak juga. Mainlah, berhasil dari situ Mbak. Berhasil. Sama lah kayak dulu. Lapidut tuh udah bisa 1 hari kalau Agustusan tuh. Sampai-sampai dulu tuh request Mbak yang hajat tuh. Request pengen sepelan, kalau dulu tuh namanya sepelan lah. Pengen sepelan Ebit, GAD, gitu ya. Ada request Mbak, terus sambil ngamplop gitu tuh. Jadi mau main berapa kali pun, kita pakai materi itu. Terus gitu loh. Pengen ada Roma Irama ya, kayak gitu. Pengen ada lagu domba ya, kayak gitu Mbak. Sampai di situ berapa kali, puluh kali itu. Cihidungnya pokoknya se-Bandung, se-Jawa Barat. Dan alhamdulillah, Lapidut itu bisa menjadi barometer para seniman-seniman. Dan mereka membuat grup di mana-mana. Itu yang menciptakan adalah Denny Uwau. Kalau yang belum tahu, Denny Uwau itu yang menjadi pembicara di pernikahan Iki. Oh, kemarin. Ya, itu seperjuangan lama saya lah gitu. Gitu, yang akhirnya setelah dari Lapidut, kita bikin The Recok waktu itu. Kumpulan anak-anak Vespa, kita bikin album. Mungkin ini belum diceritakan di mana-mana. Bikin album, kita kaset kemana-mana, kita tawarin gagal. Akhirnya saya bikin 12 lagu waktu itu di album The Recok, diambillah sama salah satu label di Bandung. Nah posisi itu waktu itu sampai tahun 2025 itu adalah audisi. Audisi, posisi kita udah bubar Mbak. Gitu. Bingung saya juga kan, ngajak teman-teman. Umurnya udah lebih karena harus sampai 35 tahun waktu itu maksimalnya gitu. Ya udah dan sambil berjalan itu saya sebetulnya sambil siaran Mbak. Di gitu. Bandung. Di Bandung. Waktu itu masih radio nomor 1 Rama FM. Tapi awal siaran perjuangan saya mau jadi penyiar pada waktu itu saya ikut siaran di radio komunitas namanya True FM. Yang punya Pak Lurah di Soreang, saya siaran 1,5 tahun tanpa bayaran. Gitu. Tanpa dibayar sekalipun. Yang penting saya bisa siaran. Akhirnya bisa ngomong. Betul. Akhirnya mengolah suara. Karena yang paling unik di Bandung itu kan beberapa warna suara ya. Suara perempuan, kakek-kakek dan yang lain-lain. Nah dari situ saya ke Sonata FM, diajak sama teman saya Adi Truna. Beberapa tahun ya, 1 tahun kalau nggak salah. Nah di situ mulailah dapat gaji. Gaji saya waktu itu 210.000 1 bulan. Berarti 1 jamnya berapa? Karena per jam. Iya. Nah dari Sonata ada audisi untuk penyiaran dangdut tapi yang bisa suara perempuan. Diajak saya sama Popon Poningsih, teman saya di SMK. Audisi lah di Rama FM, keterima Mbak. Akhirnya siaran lah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu udah mulai meningkat lah.
satu bulan itu kurang lebih 375 atau 400, cicilan motor 500. Gitu, jadi habis, Mbak. Tapi ketolongnya dari manggung. Dari manggung-manggung, MC, ya apapun itulah. Ada yang perlu misalkan untuk baksa itu penari laki-laki, untuk upacara adat. Saya lakonin. Nggak ada tukang payung, saya bagian tukang payung. Nggak ada tukang gamelan, saya bisa. Nggak ada yang main gendang, saya ayo. Gitu. Jadi saya tuh ganjel sebetulnya dulu, Mbak. Nggak ada yang berani, Mbak. Gitu. Nah, saya memberanikan diri. Gitu. Palu gada ya, Kang? Ya, maksain sebetulnya. Karena kan saya harus mencari buat susunya Iki pada waktu itu, ya kan. Akhirnya ya saya lakonin lah dengan keberanian lah, gitu. Walaupun ada salah-salah ya, namanya juga manusia. Yang penting ada keberanian untuk itu dan punya basic lah minimal gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan acara banyak gitu susah, aduh ini penari ini nggak ada nih gitu kan. Nggak ada yang mau tuh, Mbak. Gitu. Nggak bisa katanya gitu. Saya bisa. Gitu. Terserah saya, yang penting saya nyelamatin acara aja dulu. Gitu. Untuk urusannya jadi lawak gitu, Mbak, malah ketawa semua kan. Gitu. Semau-maunya gitu. Terus ada sekarang tuh yang namanya komunitas lengser ambu. Yang pertama kali jadi ambu tuh saya, Mbak. Saya lupa lagi tahunnya dulu. Ambu itu lengsernya perempuannya lah. Itu kakek-kakek sama nenek-neneknya. Nah saya menciptakan itu dengan Gondo pada waktu itu, ya berhasil lah. Sampai sekarang dibikin komunitas sama orang Bandung. Gitu. Tapi ya saya bangga lah. Nah, pada saat sudah mulai berkecimpung di manggung-manggung itu tuh periodenya setelah yang jadi Kursir Delman atau itu sebenarnya paralel? Oh iya, itu udah lewat. Udah lewat. Okay. Itu udah concern di udah seni. benar-benar khusus di seni Di ya seni, pada saat gitu. itu. Oke. Nah, momen paling susah yang pernah Kang Sule alami selama meniti karir. Karena kan kalau saya lihat Kang Sule ini termasuk yang tahan banting. Semuanya ya udah selama bisa dilakuin gitu. Biasanya kalau orang-orang seperti itu nggak ada momen susahnya karena semua dicoba. Tapi ada nggak, Kang? Apa ya? Karena saya punya prinsip begini, jangan pernah mengeluh sesusah apapun, jangan sampai orang tahu ketika kita nggak kebeli susu gara-gara ibaratnya anak pengen nyusu gitu. Jadi apa ya momen susah? Sebetulnya banyak sih, Pak. Cuman kan buat apa kesusahan kita share ke orang lain? Banyak lah, kayak misalkan dari senioritas atau apapun gitu kan. Senioritas ya. Loh, dari ada artis yang udah lebih. Mau iya ada kita perlakuan kayak gimana, tapi kan nggak perlu dibicarakan hal itu. Itu kan ibaratnya perjalanan kita lah. Gitu. Kita mau terjun ke situ ya Resiko ya, Kang. Resiko lah, nggak perlu kita jadi benci sama siapapun gitu, diumbar di mana-mana gitu kan. Tapi boleh nggak sih kalau saya bilang bahwa ketika Kang Sule merasa bahwa ya udahlah itu adalah bagian dari perjalanan hidup karena memang Kang Sule tetap melakukan itu, tetap menjalaninya, akhirnya jadi biasa aja sesuatu ya biasa yang susah aja, itu. Mbak, biasa aja. Sebelum ada netizen. Zaman dulu juga ya sama aja, dari bibir ke bibir juga sama, orang iri itu ya sama. Karena saya selalu memegang omongan abah saya, gitu. Kalau jangankan orang luar, di rumah aja, gitu. Saudara kita yang ada di rumah, nggak semua baik sama kamu, gitu. Jadi ya santai aja. Yang penting kita baik aja sama setiap orang. Gitu. Jangan menebas kaki orang lain. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan Kang Sule lebih fokus ke YouTube dibandingkan TV. Kalau boleh tahu kenapa, Kang? Nggak apa-apa, Mbak. Maksudnya kalau apa ya, kalau YouTube ini kan kita bisa berekspresi apapun itu, gagal kita bikin lagi gitu kan, modal bisa dicari kan gitu. Terus kita bisa ngajak siapapun gitu, Mbak. Teman-teman yang nggak ada kerjaan ya kan, yang udah resign dari TV gitu kan. Terus teman-teman yang ya kayak teman-teman udah nggak ada di TV, ya kita kasih kesempatan di sini gitu ya, belajar memproduksi aja lah gitu. Walaupun eksperimen ya walaupun masih belum lah gitu, belum bisa ngelepas bikin apa tanpa ada sayanya gitu ya, belajar aja lah, Mbak, belajar memanfaatkan waktu aja sih sebetulnya. Tapi enak mana, Kang, kerjain YouTube atau di TV? Sebetulnya kalau bicara enak nggak enak ya harus dienakin, Mbak. Harus dienakin lah. Kalau misalkan karena kita ada plus minusnya ya ada semuanya. plus minus lah, sama lah, sama gitu.
Maksudnya ya dijalanin aja lah. Gitu. Kan kita pengen tahu produksi di belakang tuh gimana sih repotnya. Saya tuh lebih bereksperimen untuk cara bagaimana menghargai orang gitu. Gitu. Jadi ketika produksi, kita udah ngerasain gimana sih repotnya gitu ya kan. Ngitung, nawar orang, ya kan. Kayak misalkan ini sekian gitu. Kita jadi tahu, oh iya gini ya ribetnya ya gitu. Ya lebih ke situnya sih Mbak, lebih ngerasain lah. Lebih ngerasain kreatif bagaimana cara bekerjanya gitu kan. Terus ya semuanya lah. Kameramen, bintang tamu gitu. Lebih ke pengen tahu aja, ngerasain hal itu. Dan banyak ilmu lah dari situ. Berarti pingin tahu dari sisi yang berbeda ya? Iya, iyalah. Kenapa tuh Kang? Ada yang memicu nggak? Kalau misalkan, kita kan kalau misalkan pemain, ya kita main aja udah gitu. Konsentrasinya main dibayar gitu kan. Tanpa mikirin hal-hal apapun. Kalau produksi gini kan mikirin semua Mbak. Mikirin semua gitu loh. Jadi tahu pekerjaan yang beratnya mereka kayak gimana, terus honornya yang kecil gimana gitu. Biar lebih ke ngerasain sih sebenarnya. Gitu. Pengen ngerasain lah gitu. Maksudnya kan hidup itu nggak semuanya enak lah. Kita juga harus ngerasain nggak enaknya gitu. Harus ngerasain orang lain tuh gimana sih gitu. Lebih ke bagaimana caranya kita belajar untuk menghargai siapapun lah gitu. Dan ya nggak ada yang lebih lah sama kita gitu. Tapi itu sebenarnya secara psikologi, oke. Tapi sebenarnya kalau secara psikologi itu terjelaskan Kang bahwa di usia parubaya itu biasanya memang orang-orang sudah mulai aware dan sudah mulai bertanggung jawab secara sosial. Iya. Ya, jadi sebenarnya Kang Sule lagi menjalani tugas perkembangan nih. Iya kan gini Mbak, maksudnya saya kan tidak akan tidak tahu tampil sampai kapan. Kita juga harus belajar cara memproduksi itu kayak seperti apa. Kita mendapatkan keuntungan produksi itu gimana gitu. Walaupun dibandingkan dengan kita bermain sih jauh lah gitu ya. Tapi ya ada kebahagiaan tersendiri gitu. Ternyata nominal itu nggak maksudnya bukan menjadi patokan gitu. Mungkin ya betul ya kalau secara psikologis ya di umur saya yang mau 50 ini ya lebih ke arah ke sosial lah gitu. Jadi ada human lah. Ya, social responsibility namanya. Mungkin itu karena saya nggak pernah belajar itu. Ya kan saya yang belajar, makanya saya kasih tahu. Makasih saya dapat ilmu hari ini. Nah, Kang Sule ini kan juga suka membantu para musisi daerah. Ini juga panggilan dari dalam diri gitu kan. Terutama dari Jawa Barat. Awalnya gimana ceritanya Kang? Apakah pingin, ya karena kan Kang Sule juga berasal dari Jawa Barat. Itu lebih ke tanggung jawab ya Mbak ya, lebih ke tanggung jawab. Sebetulnya karena perjalanan aja sih. Jadi selepas dari anak-anak yang sudah tanggung ada di Jakarta, kenapa saya tampung? Karena saya ngerasain, saya seniman dari kampung. Saya seniman yang pernah ke Jakarta, nggak punya duit untuk pulang, gitu, nggak punya tempat untuk bayar sewa, nggak punya duit. Nah saya lebih ngerasain ke situ gitu loh Mbak. Makanya ketika OPJ sudah tidak ada dan pemusik masih di sini, ya saya mau nggak mau harus memperjuangkan mereka. Yang akhirnya alhamdulillah dapat di salah satu TV nasional acara tradisi wayang waktu itu. Mereka masih ada di sini. Cuman kan kita tidak bisa selamanya untuk hal itu. Dan akhirnya memberikan pengarahan kepada mereka, ya harus mempunyai, kalau hidup itu harus seperti ranting. Jangan terlalu kita tuh kayak, oke lah kalau tiang listrik gitu ya, tiang listrik tuh lurus berdiri tapi dia bisa menyinari gitu. Tapi kan harus, kekuatannya harus kuat. Tapi kalau kayak kalian ini kalau menopang terus sama orang lain, kalian tidak berkembang. Contoh kecil aja lah kayak Yujeng. Lu punya basic dan skill yang luar biasa gitu. Dari hal musik kan bisa sendiri gitu. Kalau mau dari sekarang kamu harus cari modal untuk beli alat-alat buat pemusik dan akhirnya alhamdulillah Yujeng berhasil gitu. Berhasil di sana. Banyak orderan pencipta lagu untuk bikinin musik dan yang lain-lain. Dan sampai sekarang pun kita masih bekerja sama dalam hal itu. Lebih ke ngerasain aja sih Mbak itu. Ya minimal ginilah,
kita punya rezeki lebih. Masa iya sih nggak bisa ngasih makan buat mereka di sini 20-30 orang mah kan gitu. Tempat kan kalau misalkan mereka, karena aku tahu honor mereka berapa, gitu loh. Karena kalau misalkan televisi kan bukan tidak mau bertanggung jawab ya. Kalau lu mau segitu ya udah, kalau enggak ya udah kan gitu. Nah, jadi merasa bertanggung jawab itu. Kalau dipikir-pikir ya ngapain? Ya itu mah terdorong aja sih Mbak. Karena ya emosional kedaerahan mungkin nggak itu. Dan empati juga. Iya kan tidak hanya itu menutupi mereka, ibaratnya pinjem kasbon dan yang lain-lain gitu. Ya mau gimana lagi? Ya mungkin karena saya dikasih rezeki lebih ya nggak semuanya mesti melulu hak kita semua Mbak. Gitu. Ada rezeki orang lain juga. Ya betul. Oke. Nah, tahun lalu sempat ramai gosip tentang pelawak senior yang dicap negatif. Kalau menurut Kang Sule sendiri gimana dengar berita itu? Ah biasa aja sih Mbak. Biasa aja Mbak. Karena kalau kita ceritain juga ya itu hal yang lumrah. Ada kesenioritasan gitu loh. Cuma ya kalau kita mah ya ngalir aja lah. Nggak perlu dipermasalahkan itu. Karena orang masing-masing punya asumsi, ya kan? Gitu. Belum tentu loh Mbak, lihat Mbak yang semanis ini, hatinya manis. Iya. Maaf ya Mbak ya, ini perumpamaan. Iya betul. Gitu loh. Jadi kalau saya lebih ya biarkan saja orang menilai saya yang ibaratnya sombong atau apapun ya, yang aku lakukan adalah perilaku. Kalau hati itu kan perilaku. Betul. Gitu. Biarkan orang mau ngomong di belakang, orang mau ngomongin atau apapun ya urusan mereka dengan Tuhannya. Gitu. Yang penting saya tidak mau ngomongin mereka. Gitu. Dan saya tidak akan pernah membukakan aib orang lain itu. Ibaratnya saya pernah mengalami hal itu gitu. Tapi tidak perlu kita omongin di podcast atau apa. Saya pernah nih dibully ini waktu ini sama ini. Jadi bertanya-tanya orang siapa ya, giring opini. Nggak perlu gitu. Gitu. Mungkin dengan eranya yang sekarang, era digital orang bebas ngomong apapun. Tapi kan kalau hal-hal yang kayak seperti itu sebetulnya tidak bagus. Loba dosa ya kan? Iya gitu. Tapi kan itu urusan mereka. Iya, Mungkin ya itulah yang disuka sama plus 62. Kan itu. Digoreng. Iya, jadi kalau misalkan bagaimana pendapat saya ya saya tidak punya pendapat untuk itu. Ya biarkan saja. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang terlalu membuat pikiran kita rungsing lah. Gitu. Jadi kalau orang menganggap saya senioritas atau apapun ya monggo. Gitu. Yang jelas kalau kita ketemu dengan junior ya perasaan biasa aja. Tapi katanya Kang Sule mudi, bener nggak sih Kang? Kok kayaknya nggak kelihatan mudinya? Atau itu udah lewat masa itu? Udah lewat, Mbak. Oh udah lewat. Udah lewat, karena mungkin masing-masing punya problem, masing-masing punya masalah, dan sebetulnya momen yang kurang pas, gitu. Jadi pas situasinya lagi Situasi, nggak oke ya. Mbak kan belajar tentang psikologis, ya kan? Pastilah, nggak semua orang, Makanya. ya kan? Kita itu manusia, pelawak juga manusia. Betul. Dalam diri kita tuh ada setan, ada malaikat. Kadang kita bisa menjadi malaikat, kadang kita bisa menjadi setan. Tergantung siapa yang membuat kita menjadi setan kan gitu. Tergantung siapa yang membuat kita menjadi malaikat kan gitu. Maksudnya kalau hal itu tuh kita tidak bisa ngeset gitu, nggak bisa memplanning. Aku tuh harus selalu baik, harus ini enggak gitu loh. Maksudnya ya udah itu udah terjadi kok, mau disesalin gimana, mau diapain juga ya udah itu udah terjadi. Anggapan orang sudah menganggap yang dari kacamata mereka dengan hanya melihat di layar, dengan hanya melihat potongan video, ya terserah kalau itu. Saya tidak peduli dengan hal itu. Saya lebih peduli mendoakan mereka selalu sehat selalu. Amin, amin. Karena memang manusia kan nggak ada yang sempurna ya Kang. Tidak ada yang sempurna tuh rokok. Sampurna. Oh iya. Ya. Kayaknya tadi bukan sampurna rokoknya. Sampurna. Emang iya? Iya. Di Samsu produksi Sampurna. Oh, di Samsu Iya. itu. Oke, nah sekarang nih pengalaman mistis Ya. atau spiritual. Meskipun nih Kang Sule kan pelawak seniman gitu, tapi mungkin ada pengalaman mistis atau spiritual yang nggak bisa Kang Sule lupain sampai sekarang. Aku nggak mau cerita kalau itu. Nggak mau ya? Itu Serem ya, Kang, ya? Biarkan. Nggak serem Oh, maksudnya. nggak serem. Ya, aku tuh
gimana ya, kalau di depan kamera begini tuh nggak mau lah kalau urusan itu, karena itu udah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Nggak perlu kita, aku mendengar ini, itu sugesti lah kalau menurut aku gitu. Dari rangkaian cerita aku juga yang katanya begini, katanya begitu, ya udahlah itu perjalanan itu, maksudnya nggak perlu diceritain juga lah gitu. Kalau yang mistis-mistis nggak ada Kang selama syuting atau apa? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu mah cuma pengen tegang aja lah di obrolan. Biar bagus aja lah kebutuhan broadcast lah. Biar share-nya bagus, kita bikin-bikin aja lah. Karunia itu. Ini Ya kan juga begitu, ya kan jadi begitu, pertanyaan nih kan. Kali ada suara hati tentang pengalaman mistis gitu. Mistis itu kayak gimana sih, Mbak? Nggak tahu, mungkin ngelawak sama kuntilanak atau gimana. Saya juga nggak tahu. Saya juga bingung mistisnya kayak gimana gitu. Kalau saya kan ikut kalau ada pertanyaan apa gitu, ya udahlah hiperbola aja biar seru lah. Jangan Kang, kalau di sini jangan hiperbola. Lo nggak Terus ada. suara hati. Kalau nggak ada ya udah. Lah makanya ini kan suara hati, iya, nggak makanya ada nggak gitu. ada. Oke, siap bungkus. Nah, moto hidup Kang Sule, selain nggak boleh tebas kaki orang lain. Moto hidup. Apa ya, apa adanya aja lah, Mbak. Apa adanya. Jangan drama lah gitu. Jadi jangan memperlihatkan kepada orang kesedihan, memperlihatkan kesenangan gitu. Ya apa adanya lah, lempeng aja mau. Gimana Mbak, moto hidup tuh pasti akan berubah-berubah lah. Gak ada kayaknya moto hidup. Karena saya nggak tahu moto saya itu apa ya Mbak. Iya maksudnya ya apa adanya aja lah udah. Apa adanya. Dan apa mungkin adanya. kalau tadi boleh saya simpulin kan, jangan terlalu berlebihan, secukupnya aja. Ya betul itu. Secukupnya aja, karena sesuatu hal yang berlebihan tuh ya tidak bagus, tidak bagus. Oke, nah ini kan Kang Sule udah sebagai komedian senior nih sekarang. Tips Kang buat para komedian yang mungkin baru meniti karir saat ini, apa sih tipsnya dari Ya, Kang Sule supaya mereka juga sukses nih? Ya lakukan aja lah dengan kejujuran lah gitu, belajar yang terpenting. Saya juga nggak bisa menasehati mereka karena sampai saat ini pun saya masih belajar karena ya sama halnya ketika kita berumah tangga, kita tuh sekolah seumur hidup. Nah saya juga dalam berkomedi ya masih sekolah seumur hidup lah gitu, masih belajar. Yang terpenting jangan pernah berhenti berkarya aja, jangan malas untuk mencari materi, terus membuat orang-orang tersenyum. Itu aja sih, nggak ada hal yang spesifik lah untuk mereka. Ya paling ikut bahagia, ikut bangga, ada generasi gitu. Karena ya dalam hidup ya pasti ada regenerasi gitu. Ada kakak pasti ada adik kan gitu. Betul. Jadi nikmatin aja perjalanannya gitu. Dengan suka dukanya. Betul, yang terpenting kita ini menjadi pelawak ini bukan karena melihat orang kaya gitu. Tapi kita yang harus kita pelajari itu adalah prosesnya. Pasti mereka juga ngerasain tentang hal mudi juga pasti ngerasain, tentang hal apapun pasti ngerasain. Jadi jalanin aja dengan kejujuran. Pasti akan mengalami hal tahap-tahap apapun itu. Boleh ditanyalah mau sama siapapun itu. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah sombong. Ada Mbak. Pasti ngalamin di posisi. Karena tingkatan tangga. Terus makin tinggi, semakin istiqomah, itu semakin kita tuh berpikir, oh iya ya ini tuh salah, oh iya ya ini tuh nggak benar, oh ini tuh harusnya begini kan kayak begitu. Makanya teruslah belajar. Belajar sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan sampai dari siapapun. Dari siapapun. Gitu. Dan saya pun banyak belajar kok dari senior, dari junior juga banyak kok kita belajar tanpa disadari. Kita nonton mereka gitu. Dan kita juga nggak perlu untuk gengsi tentang hal itu. Kalau ilmu bisa dari siapapun. Betul. Nah itu mungkin penting juga buat mereka. Gitu. Jadi jangan berpikir, wah ini senior nih gini, ini senior nih gini, gitu. Terus dijauhin. Nggak perlu gitu. Ya kita biasa aja. Kita welcome mau sama siapapun. Nah, saat ini apa sih harapan dan pencapaian yang ingin Kang Sule raih ke depan yang mungkin belum terlaksana? Rencana-rencana ke depan mungkin terkait karir atau terkait anak-anak misalnya. Apa ya? Nggak terlalu banyak harapan sih Mbak. Menjalani aja gitu Pak. Iya, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi itu kita kecewa.
Jadi jalanin aja, ngalir aja gitu. Nah mungkin kalau misalkan tadi kita kembali ke awal bahwa kenapa saya produksi saya seperti ini kan, ya saya belajar juga tidak hanya di satu ini gitu loh Mbak. Kita juga belajar bisnis, kita belajar ya apapun lah gitu. Jadi waktu saya habis sama itu dulu lah. Kalau udah kuat semuanya, penghasilannya per bulannya udah oke, barulah saya kembali lagi gitu ke televisi gitu. Jadi banyak banget lah ibaratnya. Kalau anak-anak sih udah apa ya Mbak, ya mungkin tinggal ajam lah ya, udah kelihatan karir mereka. Mungkin salah satunya itu juga saya mau, ya itulah Tuhan tuh adil, mau apa namanya membesarkan anak-anak tapi dia tuh udah punya pondasi yang kuat selain mental gitu. Udah ketahuan Iki sekarang udah punya label sendiri, terus Putri udah aktif di YouTube-nya, Injan juga dinyanyi, Ferdi di film. Mungkin yang saya pikirin Ajam, ya. nanti Ajam mau kemana. Tapi masih kalau kecil untuk juga ya, urusan dunia kayaknya udah siap semua sih untuk anak-anak gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lah untuk anak-anak. Yang penting kamu dalam menjalani perjalanan hidup kalian tuh udah punya pondasi. Karena kalau dunia yang ayah punya itu ya buat mereka juga. Gitu. Jadi nggak perlu risau lah. Makanya tidak terlalu banyak harapan. Yang mungkin sedikitnya harapan saya tuh ya pengen seperti ini terus lah anak-anak gitu. Maksudnya Guyup gitu ya. Ya guyup terus, saling support gitu. Itu aja sih, nggak ada yang hal-hal lain. Misalkan saya pengen beli pesawat gitu, terlalu jauh lah gitu. Atau nggak bisnis batu bara, mendingan urusin batu ginjal takut kambuh ya kan. Itu aja sih sebetulnya Mbak. Jadi buat apa kita juga terlalu berharap. Karena banyak orang yang stres tuh, mereka terlalu berharap. Mereka terlalu berharap. Terus ada juga orang yang ketika dia sudah di atas, dia takut jatuh. Ya. Kalau menurut saya salah. Pasti ada jatuhnya. Karena kalau kita metik ke pohon kelapa atau pohon apapun yang sudah berbuah, terus kita ngambil hasilnya, masa kita harus terus di sana, orang buahnya udah diambilin kok. Ya turun dulu lah itu. Karena di atas sana ada petir. Karena semakin tinggi, angin semakin kencang. Kan itu. Makanya yang terpenting untuk semualah gitu ya, teman-teman atau siapapun, anak-anak terutama, ya mental. Kalau kamu dari susah, kamu nanti nggak susah, harus siap kamu susah kembali. Harus siap susah kembali. Tapi bagaimana caranya kamu supaya tidak susah, tidak menyusahkan orang lain, ya kamu harus bertahan di atas itu semampu kamu. Ada angin kencang ya kamu peganglah pohon kelapa itu supaya kamu tidak jatuh. Itu. Wow, banyak nih pelajaran buat kita dari apa yang disampaikan Kang Sule. Saya juga banyak pelajaran dari saya sendiri. Iya. Betul Mbak, dari perjalanan saya. Betul, iya betul. Pastilah kalau itu pasti. Karena pelajaran yang paling bermakna itu dari pengalaman. Iya, Gitu. Dan paling mahal. Mahal banget, iya. Oke, it's wrap Kang Sule. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih apa yang dibagikan. Mudah-mudahan Siap. bisa bermanfaat untuk yang nonton. Amin. Jadi amal Amin. jariahnya Kang Sule juga. Amin. Sehat selalu Kang Sule. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Yeay.